Aldebaran. Set deh namanya. Halo Wawan. Aku di Bekasi. Feels like you, so please don't break my heart. Don't tear me apart. I know how it starts. Kak kenal sama Oli ya? Kenapa? Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my Kenapa Oli? heart. Don't Oli Jo. me apart. I know how it starts. Ya kan temannya Mami Siska. Broken before. Kenapa emang sama Oli? Oh Erika, aku kemana aja? Emang kenapa sama Oli? Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart. Don't tear me apart. Oli temannya Mami Siska. Yang di Bali itu kan? Yang di Bali itu temannya Mami Siska. Oli Gaby Pesta itu kan temannya Mami Siska. Dan aduh, gak apa-apa kan nanya, kirain kena Oli. Kak itu mantan suaminya. Kakak suka ngechat kakak gak pernah. Kenapa emang? Udah lost contact, udah gak pernah. Kenapa sih kenapa sih yang dibahas tuh Badru, kenapa sih gitu loh? Tiada hari tanpa ngebahas Badru. Apa udah stop? Gak akan ada kelarnya kalau bahas dia. Aku tuh udah gak sama dia, udah gak pernah kontekan, udah gak pernah hubungan dalam bentuk apapun tuh udah gak pernah. Dadan Konde, lu ulang tahun lu ya, taktiran mana sih nih? Dadan Konde udah gak pernah berhubungan, udah gak pernah. Kayaknya sih bakal balikan. Jangan mimpi beb, gue sama dia tuh beda. Dimana kau, gue di Lagon, dimana lagi gue berpikir gitu. Kayaknya bakal balikan, harus dipertimbangkan lagi beb. Gimana mau balikan, dia aja benci banget sama gue nggak tahu sebabnya apa dia membenci gue, karena apa gue nggak tahu gitu. Tapi gue lagi mencoba ngedoktrin pikiran gue biar gue tuh sadar dia tuh jahat sama gue deh, biar tuh gue tuh benci sama dia gitu. Tapi nggak bisa. Ya kamu ketinggalan live aku ya, lu nggak tahu kalau gue mal praktek ini masih bengkak loh atasnya nih, gila. Atasnya masih bengkak nih. Ini yang tinggal sebelah sini kan tadi udah masih bengkak, terus udah kempes, tinggal yang ini. Tanya ya aku teh mal praktek tahu. Ini aku sendiri yang suntik. Kamu nonton di live aku deh di IGTV aku suntik sendiri. Ceritanya
Ini cuma 1 cc sih. Habis enak beb, lebih murah kalau suntik sendiri. Tapi prosedurnya kamu nonton dulu di YouTube, baru kamu nyuntikin sendiri. Kak, kalau mantan udah putus tapi masih ngechat ngebahas kesalahan kita dulu, kenapa ya pada udah putus? Berarti dia masih sayang dan peduli sama kamu. Tapi kalau mantan ngilang gitu aja, nggak ada kabar, nggak hubungin kamu sama sekali, HP lu buluk, mana ada nggak ada suaranya. Kalau mantan kamu tuh nggak ada ngubungin kamu, ngilang gitu aja, terus dia nggak ada kabar, berarti dia nggak sayang sama lo gitu aja. Intinya perasaan dia tuh udah nggak ada buat lo dan udah hilang gitu aja. Oh, HP lu rusak dadan, HP baru boleh kredit rusak lagi. Anjing, emang teman gak ada akhlak. Udahlah gitu, gue nggak pengen inget-inget lagi baru. Itu udah masa lalu gue yang gue pikirin sekarang untuk kedepannya. Untuk kedepannya berpikir hidup gue bakal gimana. Banyak cowok gitu tapi nggak ada yang serius. Kenapa sih cewek macam gue ini nggak ada yang mau serius sama gue? Emang apa sih kesalahan gue? Padahal kalau gue dibimbing ke jalan yang bener, gue dibawa bener juga, gue bisa bener gitu loh. Kak, yang boleh itu gimana? Itu cuman teman-teman gue aja, jangan pada baper. Gue tuh nggak ada hubungan. Jangan semuanya tuh yang dianggap cowok deket gue itu pacar gue, genong. Itu bisa bedain temen, TTM. Jangan galak-galak. Sebenarnya sih intinya kalau gue sama orang yang gue cintain, gue nggak pernah galak. Mungkin kalian bisa lihat lah perlakuan gue sama si X dulu. Pernah nggak gue galak atau pernah nggak gue dari mulut gue keluar anjing lo, suami anjing lo, bangsat, suami anjing apa suami babi? Pernah nggak dari mulut gue? Lu bayangin gak sih lu dikejar-kejar orang yang lu nggak suka gitu sama sekali, lu nggak cinta sama sekali, tapi dia tuh maksain diri dia gitu, dan dia tuh maksain kehendak lu. Kesel gak sih gitu? Kesel. Dan tuh berasanya tuh kayak walau apapun yang dia bilang, walaupun itu baik dan bener, perasaan tuh di mata gue tuh salah aja. Terus kayaknya rasanya tuh mulut gue tuh pengennya tuh ngomong kasar aja sama dia, nggak tahu kenapa gitu. Habis aku bingung loh beb, apa ya, mungkin kayak gue ngerasa kayak mungkin gue agak kesepian gitu, agak kesepian. Gue pacar nggak punya ya kan. Gue pacar nggak punya, teman banyak, tapi teman itu beda sama pacar. TTM itu beda sama pacar. Di saat mereka ngebutuhin gue mungkin mereka menghubungin gue, tapi kalau pacar gue pengen yang ada setiap hari. Kayak dulu gue video call setiap hari, mau tidur video call, mau makan video call, mau makan terus papa makanan, dia makan apa gue makan apa, terus gue lagi ngapain, lagi mandi kita video call, lagi tidur kita video call, lagi makan kita video call, lagi jalan-jalan kita video call, kemanapun kita video call, selalu mengabarin. Walaupun kakak yang di TikTok ya, walaupun istilahnya kita LDR ataupun kita jauhan gitu. Perbedaan pacar sama TTM mungkin kayak gitu ya. Kalau TTM kita nggak boleh baper. Dia mau deket sama cewek manapun, dia mau apa sama cewek manapun, kita nggak boleh baper, nggak boleh cemburu. Istilahnya, kita nggak boleh cemburu. Iya, aku yang di TikTok. Pertanyaannya mana? Cari bule kah yang lebih mantul? Sebenarnya sih bisa aja, cuman kayak dari keyakinan itu susah. Ada
aku srek, tapi kita keyakinannya beda gitu. Ada dia yang you marry me lah segala macam, tapi ya nggak bisa, gue harus ikut dia bilang kamu harus ikut aku, nggak ada yang suami ikut istri yang ikut suami gitu. Dan gue nggak mungkin dong istilahnya gue nggak mungkin ngikut dia, gue ngehargain keyakinan yang gue udah anut dari gue selagi gue lahir dari orang tua gue. Emang sih semua keyakinan itu sama, tujuannya sama, tapi kan maksudnya itu kita ngehargain keyakinan yang udah diturunin sama orang tua kita, yang udah diajarin sama orang tua kita. Jadi gue nggak mau kayak walaupun gue cinta banget tuh sama si bule itu, ataupun gue cinta banget tuh sama dia gitu, gue nggak mau untuk kayak pindah agama tuh, gue no banget. Karena sampai besar seperti ini gue nganut keyakinan itu, dan gue dibesarkan dengan keyakinan itu, dan gue bangga sama keyakinan itu walaupun gue kayak gini gitu bentukannya. Gitu. Cuman gue gak ngerti gitu, gak pernah ada yang serius sama gue capek sebenarnya sih, gue capek kayak gini gitu. Nah, gue capek. Ya tahu mereka tuh nggak peduli sama agama, tapi tetap mereka orang luar, mereka nikah sama perempuan Indo, nikah di Indonesia. Gue tanya emang bisa nikah, dia Kristen gue Islam, emang bisa gitu? Ya nggak bisa, harus punya surat ya perpindahan agama, dia mau ikut siapa intinya gitu aja. Emang bisa? Coba kalau bisa info gue kayak gitu. Tapi kalau kita dari segi keyakinan aja kita udah punya perbedaan gitu, apalagi ke depannya gitu. Gue mikirnya ke situ aja. Emang dia sering bilang sama aku, etis nggak juga, banyak kok bule. Maksudnya kalau bule-bule yang gue kenal sih dia bener-bener rohani banget ya, maksudnya bener-bener kayak salib terus selalu dipakai, kayak bener-bener mereka di gereja gitu, bener-bener ini banget sih. Nggak maksudnya gini loh, mungkin ada beberapa yang gue tahu kali ya, tapi banyak juga yang bener-bener percaya, maksudnya bener-bener agamais banget orangnya. Gak mungkin dong dia bilang kayak gini, istri harus ikut suami gitu kan. Dia bilang kayak, maaf sama kolek, gue nggak mau dong gitu. Soalnya dia kayak aku nggak suka kalau masalah bahas agama kayak gitu. Tapi kan keluarga gue beda gitu, gue punya keluarga yang harus gue hargain, intinya gitu. Nggak bisa ngambil keputusan sendiri selagi gue masih mampu untuk mencari gitu. Sebenarnya jodoh itu nggak, banyak orang yang bilang jodoh itu nggak mesti dicari, nanti datang sendiri. Tapi kalau kitanya nggak ikhtiar, kitanya nggak sosialisasi, gimana kita mau dapet jodoh gitu. Orang juga males sama cewek itu mah begini gitu kan. Itu jadi kalau masalah jodoh, aku usahakan yang dia laki orang. Kenapa laki orang? Usahain yang satu keyakinan, intinya gitu aja. Aku nggak mau dapet yang suami kita ngerintis dari nol gitu. No, karena apa? Banyak peribahasa ngerintis dari nol, nanti ujung-ujungnya apa? Kecewa kan. Nah, padahal sayang loh, kenapa nikah sama laki orang? Gimana dong, laki orang rajin mau diapain lagi? Sama-sama cinta, sama-sama sayang, mau diapain lagi? Tuh. Udah kayak gitu, daripada kita kumpul-kumpulan nikah aja.
Itu juga laki bener. Siapa bilang itu banci, bosku? Ya ampun, itu laki bener ya. Sebenarnya laki-laki itu boleh nikah lebih dari satu asalkan secara siri, nggak perlu izin dari suami, dari istri tua. Kecuali kalau mau nikah negara baru harus izin dari istri tua. Nah itu untuk saat ini sih mamaku kayak belum ngasih izin aku untuk nikah lagi, belum ngasih. Soalnya aku pernah bawa cowok ke kampung gitu ya, aku kenalin ke mama, tapi mama responnya tuh kayak cuek gitu, kayak mungkin dia tuh belum terima kenyataan. Kayaknya baru kemarin anak gue datang sama menantu gue kali, sekarang anak gue udah datang sama cowok lain. Mungkin pikir mak gue gitu, jadi mak gue kayak belum, kayak siapa sih itu gitu kata mak aku. Yang suka bawa cowok yang gak jelas katanya, kalau bawa kesini itu cowok yang udah benar niat serius katanya gitu. Karena orang tua juga bisa menilai cowok yang serius, sopan sama orang tua, santai, mungkin itu yang jadi pertimbangan orang tua aku gitu. Kalau suami aku sebelumnya memang dia sama orang tua aku klop dan dia santun juga sama orang tua aku. Terus dari cara dia bahasa, karena dia lebih dewasa, dia lebih bisa memahami orang tua aku gitu, lebih bisa menyesuaikan lah gitu. Kalau yang kemarin cowokku yang kemarin emang dia mah penipu. Si gendut, ngilang ntar muncul lagi, ngilang ntar muncul lagi. Orang tua aku udah feeling, awal ketemu dia tuh udah nggak suka, udah ngomong ke aku kalau dia nggak suka sama si gendut itu. Jadi udah nggak aku lanjutin lagi. Kak enak gak jadi pelakor, rasanya anjing banget ya. Lu bisa nilai sendiri gak selama ini gue enak gak gitu ya. Apa ya, ada resiko resiko frekuensinya itu apa kan ya, bukan frekuensi, apa sih namanya itu, resikonya tuh tinggi. Tapi kalau datang lagi masih mau melayani kakaknya, berpikir deh, kalian berpikir deh, apa gue masih mau melayani, gitu aja intinya. Kalau udah kecewa, udah sakit hati, malah gue nggak yakinin diri gue untuk kayak gue harus benci sama dia udah jahat sama gue harus tahu gue nggak boleh jilat ludah gue sendiri dan berpikir dia jahat sama lu, udah lu benci sama dia, lu harus, walaupun mulut gue mungkin bilang gue benci sama dia, tapi hati gue tuh agak susah diyakinin gitu, karena selama ini kita baik-baik aja sih gitu. Ya udahlah, kadang aku emang orangnya nggak bisa mendem kesel gitu. Gue ribut belakangan, gue orangnya yang tipikal gak pernah mau mendem, karena mau mendem itu bikin hati gue gedeg gitu. Mendingan gue beledak aja. Aduh, emang gue jelek-jelek amat ya? Emang gue perempuan yang kayak sangean gitu? Jangan stres deh, jangan goblok deh. Pertanyaannya tuh jangan tolol. Laki-laki banyak, kalau mau ngentot mah tinggal berkangkang di jalan juga laki banyak. Akun bodong, agak ada foto, ngomongnya ngaco lagi. Katanya kalau mau udah mana gue maunya sama, enggak juga sih. Gue masih demen kok sama orang Indo, masih demen. Tapi lebih ke gue sekarang, jadi kita berteman aja lah, kita berteman baik gitu, jadi nggak ada terikat apapun. Nggak, lagian pagi-pagi ngomongin sange, lu tolol apa goblok sih? Sholat subuh sono lu, goblok. Pagi-pagi ngomongin sange, gila lo. Lu kali yang sange. Kalau gue sange sekarang udah di hotel gue sama cowok. Udah kayak gimana ya, rasa udah biasa aja.
Ya sharing ya, lu pertanyaan lu tolol, yang dibahas tuh lagi bukannya ke arah nafsu, ngaco. Kakak main dating app kemarin sempet download, tapi bosen juga ya. Males mau balas-balasan tuh, mau bahas apa, mau ngomong apa gitu, basa-basi, gue males. Gak usah munafik. Kalau gue mau sange tiap hari banyak di sini cowok, ngapain? Emang udah biasa aja, gimana sih, namanya udah umur, udah punya anak ya udah biasa aja. Gua tuh udah kenyang masa muda, jadi sekarang tuh udah biasa aja. Tasik kapan gak tahu deh, nanti ya lihat kalau ada rezeki dikasih umur panjang nanti pulang ke Tasik. Soalnya emang lagi pandemi kayak gini juga sih, mau pulang ke Tasik tuh ngapain, marah balik. Enggak gitu loh. Masanya gue tuh udah kenyang ngentot dari masa muda, jadi nggak usah ditanya gue tuh sange atau enggak, udah nggak ada. Udah nggak ada sange-sange. Set dating app setnya Bali, aduh nggak ada waktu mau layanin sugar daddy. Kayak kan basa-basi, males. Gue maunya tuh yang real, gue tahu siapa dia tahu siapa gue gitu. Kalau dikasih jodoh ya, nggak mau yang orangnya tuh jauh dan gue nggak tahu dia siapa, nanti gue ketrip prank lagi ya. Ke Pangandaran Hayutan, aduh jauh. Aku tuh emang lagi mager, bener-bener mager banget. Jadi gak mau, gak bisa tidur setiap malam kayak gini, insom parah banget. Aku udah dapet Ciamis, maunya itu mah. Jadi jangan ngelihat dari cover, belum tentu kalian lihat cewek yang kayak gitu emang aslinya kayak gitu, nggak harus kayak gitu. Gue pecah-pecah ya. Udah ah.